Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Dia akan menyatukan dan menguatkan. Ayat inti kita terdapat di dalam Yesaya 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena Engkau telah menyertai kami dalam pembaringan istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Engkau menyatukan kami dan menguatkan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Orang yang memisahkan diri dari Allah agar dia bisa melayani dirinya sendiri adalah budak Mamon. Pikiran yang telah diciptakan Allah supaya dapat bergaul dengan Allah telah direndahkan untuk melayani hal yang duniawi dan bersifat hewani. Inilah akhir yang dituju oleh sifat melayani diri sendiri. Jika engkau telah memilih kehidupan yang demikian, engkau tahu bahwa engkau telah menggunakan uang yang bukan untuk roti dan bekerja untuk sesuatu yang tidak memuaskan. Akan datang padamu saat-saat di mana engkau akan menyadari kemerosotanmu. Seseorang di negeri yang jauh merasakan derita dan dalam keadaan putus asa engkau berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Kasih Allah tetap merindukan orang yang telah memilih untuk berpisah dari Dia, dan Ia menggerakkan pengaruh-pengaruh untuk mengembalikan dia ke rumah Bapa. Anak yang terhilang dalam keadaan yang sengsara menyadari keadaannya. Kuasa penipuan yang setan gunakan terhadap dia telah dipatahkan. Keadaan yang penuh derita, anak yang terhilang menaruh pengharapan dalam keyakinan akan kasih Bapaknya. Demikianlah jaminan kasih Allah yang mendorong orang berdosa itu kembali kepada Allah. Dalam perumpamaan ini tidak ada ejekan, tidak ada tuduhan kepada anak yang terhilang mengenai jalan kejahatannya. Anak itu merasa bahwa masa yang lalu telah diampuni dan dilupakan, dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan demikianlah Allah berkata kepada orang berdosa, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Seri Membina Keluarga Jilid 5, halaman 151 sampai 154. Pada pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau menyatukan dan menguatkan kita. Terkadang sebagai manusia kita memisahkan diri daripada Tuhan. Dengan kata lain, kita lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa itu adalah budak Mamon. Dan pada saat yang sama, pada saat mencintai diri sendiri, memperkaya diri sendiri, itu adalah melayani hal yang duniawi dan bahkan bersifat seperti hewan.
Di saat kita melayani keinginan, dengan kata lain yang bukan roti atau bukan kebutuhan kita, maka kita akan sadar bahwa kita adalah manusia yang merosot dalam moral kita. Kita adalah anak yang terhilang. Kita telah ditipu oleh setan. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tapi di saat yang sama, dalam keberdosaan manusia, Tuhan pun akan membuat kita sadar bahwa kita lebih suka untuk melayani kepentingan diri kita sendiri atau keinginan kita sendiri. Tuhan akan buat sadar. Dan pada saat kita datang kepada Tuhan melalui penyesalan terhadap kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan, Tuhan akan terima. Tuhan akan ampuni dan hapuskan dosa kita manusia. Begitu pula dengan orang-orang yang di luar sana. Bisa jadi ada yang keluar daripada gereja, keluar daripada janjinya terhadap Tuhan. Melihat bahwa lebih menyenangkan hidup di luar gereja. Tapi akan ada saatnya orang itu akan sadar bahwa dia hilang. Dan pada saat dia kembali, Tuhan pun akan menerimanya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kita sebagai umat Tuhan harus sadar bahwa di saat kita berdosa, di saat kita sangat jauh daripada Tuhan, tetapi pada saat kita kembali, maka Tuhan akan menerima kita. Tuhan akan hapuskan dosa kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini ya Tuhan, kami belajar bahwa Engkau akan menyatukan dan menguatkan kami. Di saat kami manusia yang penuh dengan kelemahan, lari daripada Engkau, jauh daripada Engkau. Tetapi pada saat kami datang kepadamu dengan penuh penyesalan dan pertobatan, maka Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih ya Bapa, oleh karena segala kebaikan-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati para pendengar yang sudah mendengarkan dan menonton renungan pagi ini. Berkat-Mu juga jadi atas mereka. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.